panglima dari kebijakan dan hukum, panglima dari kebijakan publik kita adalah presiden gitu. Ya wajarnya kok kita berharap. Tapi gini, kita tahu ya, Ferdi ini kan vokal banget menyuarakan soal humanity di Aceh begitu, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat begitu. Tapi kemudian ada isu miring nih, katanya usaha yang Ferdi lakukan atau Ya. tempat kamu bekerja itu kemudian terafiliasi dengan asing dan mendukung deforestasi. Klarifikasinya. Inilah baru saya bikin malam kan klarifikasi. Bisa dicek ntar teman-teman di Itu Instagram. bentuk framing atau gimana sih sebenarnya? Ya, saya mengatakan di postingan saya openingnya gini. Sangat disayangkan di tengah negara dan masyarakat sedang fokus untuk bencana Sumatera, ada upaya framing, doxing dan pembunuhan karakter kepada mereka yang turun untuk memberikan bantuan kepada Aceh, sekaligus mencoba untuk mengungkap kebenaran di Aceh. Saya jawab karena demi meredam DFK aja gitu. Bahasa istana itu kan DFK. Dan saya terangkan bahwa saya memang punya usaha bersama teman-teman saya, merintis usaha bersama teman saya di bidang pertanian. Dan ini saya alhamdulillah promosi gratis nih, kasarnya gitu ya. Saya ngomongin teknologi pertanian karena sekarang Mbak, petani itu jumlahnya udah sangat-sangat turun lah, termasuk yang muda. Dan kita tertinggal sama China, Thailand segala macam. Poinnya adalah saya bingung ketika fitnah ini datang, dibilang saya punya investasi sawit, lahan sawit, produksi sawit. Kalau iya maksudnya nggak di sini, semua udah di Inggris, di Paris, di Jerman itu kan. Nggak akan lah ada di Jakarta, mending liburan gitu. Dan ngapain saya mengkritik sawit kalau misalnya saya punya bisnis sawit gitu. Jadi ini ada pembunuhan karakter yang sengaja dilakukan. Dan bukan cuma saya. Siapa lagi? Ferry Irwandi. Ada teman saya Axel Jo, dia mengkritik soal tenda Kemensos. Gak lama juga dia bikin permintaan maaf. Saya gak tahu apa yang terjadi pada dia. Termasuk yang terbaru jurnalis CNN. Harus di take down videonya. Ini bukan cuma saya kok. Jadi teman-teman ini harusnya gak usah peduli ini mau asli apa palsu. Si statement Firdian menerima duit sawit. Dan saya bisa jawab palsu ya. Tapi sebelum tahu jawaban saya pun harusnya gak usah peduli. Karena polanya terlihat sama kok. Dan orang-orang yang mengkritik itu di TikTok juga orang-orang yang sama mengatakan Indonesia gelap tuh maha sewa. Orang-orang yang sama, ya pola lah ini. Tapi kan saya jawab karena ternyata masih ada orang-orang yang barangkali memang minim literasi dan perlu diintervensi secara langsung gitu. Nggak apa-apa, fair. Saya orang transparan, akuntabel, orang nggak ada yang ilegal. Saya cantumin di LinkedIn saya, CV saya, dan apa salahnya sebagai generasi muda kita merintis usaha, membantu petani-petani di Indonesia dan punya pencarian rezeki halal yang nggak dicari bapaknya kerjaannya. Mohon izin gitu kan. Jadi saya nggak ngerasa ada malu-malunya sih. Makanya ketika framing gitu saya merasa kayak alhamdulillah promosi gratis. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi mau serang apa? Jadi nggak usah heran ntar minggu depannya diserang ke saya mungkin personal life saya. Cari aja mantan-mantan saya, siap cari aja udah. Maksudnya saya nggak, ya apa mau dicari. Negara ini kalau membunuh saya Mbak, bisa 1000 cara. Mau saya keluar dari sini, apapun bisa. Jadi bagi saya nggak ada kata kabur gitu loh Mbak. Karena kalau mau kabur gimana caranya? Mereka semua punya semua instrumen buat ngebunuh saya. Atau semua orang yang kritis gitu. Jadi ini benar-benar menurut kamu memang ini pure fitnah? Iyalah fitnah lah gitu. Dan saya nggak mau menyalahkan ini adalah tuduhan dari negara yang buat. Hanya saja salah satu sespri ajudan untuk Prabowo respon di story-nya, nge-repost fitnah itu dan mengatakan saya tolol gitu. Selevel orang yang dibayar dengan pajak saya. Jadi saya dikatain tolol sama karyawan saya sendiri ya. Makasih lah gitu. Semoga dan itu nggak berdampak apapun sama kamu. Kamu terus maju dan sama teman-teman yang lain. Dan komen-komen teman-teman pun udah cerdas lah Mbak. Orang pada bilang, aduh bang, capek-capek lu bikin ginian. Gak usah bikin juga kita percaya kalau lu itu fitnah. Lu bikin usaha lu tentang pertanian kita kan juga tahu bang. Lu memang bikin usaha pertanian bantuin petani padi, bantuin petani tebu. Gak usah dijawab bang. Dan saya cuma bilang gak apa-apa, saya cuma pengen nunjukin simbol. Bahwa nih kalau masyarakat dituduh, kami masih siap akuntabel. Sebaliknya negara kalau dituduh pernah gak ngejawab. Ya itu aja. Jadi ini sebenarnya sindiran. Kalau negara dituduh besok-besok jawab dong. Gitu. Dan Anda gak akan pernah berubah, gak akan pernah merasa ingin mundur. Mbak, ketika kemarin saya ke Aceh Mbak,
mundur itu udah bukan lagi jadi semacam pilihan. Kenapa? Karena apa ya? Ini mungkin kalau ditanya nanti saya bikin biografi di masa depan, Bay. Salah satu titik balik kehidupan saya ini ada A, B, C, D. Salah satunya ya ke Aceh kemarin. Karena ternyata saya melihat suara yang saya dan banyak orang berikan itu betul-betul di sana mereka, Mas, makasih banyak ya. Dan ini bukan soal pujian ya. Ini soal bersuara pun ternyata bisa membantu orang punya harapan. Iya. Apalagi dengan membuat kebijakan. Iya. Maka saya nggak akan berhenti. Bahwa saya akan memilih metode lain itu satu hal gitu. Makanya cita-cita saya kan apa? Presiden. Orang nggak bilang ujung-ujungnya nyalek, enggak nyalek. Nyawa pres gue kalau bisa. Gak punya paman aja tapi gitu. Benar. Ya kita nggak pernah tahu kan nanti ke depannya gimana kan. Iya, Iya itu, kan. Mbak. Tapi paling tidak ketika nanti kamu one day di masa depan begitu ya, Amin. punya masa depan, punya kewenangan begitu untuk Amin. itu. Ya Rekam jejak saya banyak, tinggal di ini aja stage kalau besok-besok saya beri kan kebanyakan ya untuk saya bisa terlalu banyak rekam jejak lah kasarnya gitu ya. oke.